Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibnu Hayyan semuanya. Kembali kita akan belajar di tema 2 subtema 3 bersama Ustazah Harum. Kali ini kita akan mempelajari tentang menghargai usaha orang lain. Sebelum kita belajar, kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya adalah kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan, di mana kebutuhan tersebut salah satunya dapat terpenuhi melalui kegiatan ekonomi. Keterlibatan orang lain pada kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Maka dari itu, kita perlu menghargai peranan orang lain yang sangat penting. Lalu bagaimana cara menghargai usaha orang lain? Nah, cara menghargai usaha orang lain ada beberapa. Yang pertama adalah tidak merendahkan usaha orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak boleh meremehkan atau menghina usaha orang lain dengan misalnya membandingkan dengan usaha kita ataupun dengan pencapaian usaha kita. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Misalnya seperti apa? Seperti kita tidak boleh merusak kualitas dagangan orang lain atau merusak harga milik orang lain. Contohnya ketika kita memiliki usaha yang sama, harga yang kita tawarkan berarti mengikuti harga pasar pada umumnya. Tidak boleh jauh terlalu murah dari pasaran agar tidak merusak usaha orang lain atau harga pasar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tidak merasa iri dengan keberhasilan orang usaha yang dicapai orang lain. Kita tidak merasa iri tentang keberhasilan orang atau usaha yang dicapai orang lain. Yang keempat, itu bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Seperti dengan membaguskan kualitas barang yang kita jual atau dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada konsumen dan tidak menebarkan isu yang menjatuhkan usaha orang lain. Kemudian yang kelima adalah jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Misalnya, membagikan tips atau trik bagaimana agar usahanya bisa diterima di pasaran. Nah, tahukah kamu bahwa Rasulullah sudah menjadi seorang pedagang sejak kecil dan beliau dijuluki sebagai Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Setiap kali Rasulullah pergi berdagang ke negeri Syam, pasti membawa untung yang banyak. Karena dalam berdagang, Rasulullah selalu jujur mengatakan kondisi barangnya. Jika kondisi barangnya bagus, maka ia akan bilang bagus. Dan jika kondisi barangnya kurang bagus, maka beliau juga akan mengatakannya sehingga orang yang membeli percaya dengan Rasulullah. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Nah, tantangan kali ini Ustazah akan memberikan ilustrasi cerita. Ceritanya adalah Pak Abdurrahman adalah seorang pengusaha sayuran. Dia adalah pengusaha yang sukses menjual sayurannya ke berbagai daerah. Pak Abdurrahman memiliki teman yang bernama Pak Auf. Pak Auf berniat untuk mengikuti jejak Pak Abdurrahman sebagai pengusaha sayuran. Nah, dari kondisi yang ada di cerita tersebut, menurut kalian, bagaimana seharusnya sikap Pak Abdurrahman dengan Pak Auf? Kemudian,
Bagaimana seharusnya sikap Pak Auf yang baru belajar menjadi pengusaha sayuran? Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tugas kalian masing-masing ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini mengenai cara menghargai usaha orang lain. Nah, setelah selesai kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.